Afrika, sebuah kata yang bagi banyak orang membangkitkan satu citra yang sama. Dataran savana, satwa liar, sejarah tertentu. Tapi, apa yang terjadi ketika kita mematikan suara itu? Ketika kita menyelami lebih dalam, ke tempat di mana narasi tunggal itu hancur berkeping-keping, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuno, jauh lebih ajaib. Ini adalah Ethiopia, sebuah nama yang berarti tanah wajah yang terbakar. Tapi ini bukan sekadar lokasi di peta. Ini adalah tempat di mana waktu sendiri terasa berbeda. Di sini, kita bukan hanya mengunjungi sebuah negara. Kita menjelajahi sebuah palimpsest, sebuah naskah kuno di mana lapisan-lapisan sejarah, iman, dan mitos telah ditulis, dihapus, dan ditulis ulang selama lebih dari 3.000 tahun. Bersiaplah untuk menyaksikan sisi tersembunyi Afrika yang mungkin belum pernah Anda bayangkan. Perjalanan kita dimulai di sini, di Lalibela, yang oleh sebagian orang disebut sebagai Yerusalem yang hilang. Bayangkan, seluruh gereja ini bukan dibangun, tapi diukir. Ditolak dari batu gunung vulkanik itu sendiri, dari atas ke bawah, pada abad ke-12. Ini adalah arsitektur yang lahir dari iman, sebuah upaya untuk menciptakan tanah suci di bumi. Saat Anda meraba dinding batu yang dingin ini, Anda tidak hanya menyentuh batu, Anda menyentuh doa yang membeku. Ambisi ilahi yang diwujudkan dalam bentuk padat. Setiap terowongan, setiap pilar, bercerita tentang sebuah peradaban yang begitu yakin, sehingga mereka memahat keyakinannya langsung ke inti jantung bumi. Tapi jiwa Ethiopia tidak hanya terpahat di batu. Ia juga terukir di landscape-nya yang paling liar, dan pada wajah-wajah orang-orangnya. Di lembah Omo yang terpencil, waktu tampak berjalan sesuai dengan hukumnya sendiri. Di sini, suku-suku seperti Hamar, Mursi, dan Karo telah hidup dalam simbiosis sempurna dengan alam dan tradisi leluhur selama berabad-abad. Lukisan tubuh mereka bukan sekadar dekorasi. Itu adalah bahasa, sebuah peta identitas. Lihatlah potret martabat dan makna yang mendalam ini. Setiap tanda, setiap hiasan, menceritakan sebuah kisah tentang status, kecantikan, atau keberanian. Ini adalah ekspresi budaya yang hidup dan bernapas. Sebuah pengingat yang kuat bahwa keberagaman manusia adalah harta karun kita yang paling berharga. Dan mungkin inilah paradoks Ethiopia yang sesungguhnya. Sebuah negara yang akarnya tertanam sangat dalam di masa lalu, namun matanya tertuju pada masa depan. Di ibu kota, Addis Ababa, yang berarti bunga baru, energi Afrika abad ke-21 berdenyut dengan kencang. Ini adalah markas Uni Afrika, sebuah kota di mana pembicaraan tentang kopi tradisional yang mendalam terjadi di samping percakapan tentang startup digital. Ethiopia tidak memilih antara tradisi dan modernitas. Ia merangkul keduanya, menciptakan sebuah identitas yang unik dan terpilah, namun utuh. Dari puncak gunung yang membuat Anda merasa dekat dengan para dewa, ke lembah-lembah di mana ritual kuno masih dipraktikan, hingga gereja-gereja yang diukir dari jantung batu bumi. Ethiopia adalah sebuah simfoni. Ini bukan hanya tentang melihat pemandangan yang menakjubkan, ini tentang merasakan denyut nadi salah satu peradaban tertua di bumi.
Ini tentang memahami bahwa warisan umat manusia tidaklah tunggal, tetapi sebuah mosaik yang kaya dan kompleks. Jadi, ketika Anda memikirkan Afrika lagi, ingatlah wajah-wajahnya yang tak terhitung banyaknya. Ingatlah lanskap-lanskapnya yang tak terduga. Ingatlah Ethiopia. Karena mengunjungi tempat ini bukan sekadar perjalanan geografis. Ini adalah ziarah, sebuah perjalanan yang akan membakar jejaknya di memori Anda, selamanya mengubah cara Anda memandang benua yang luar biasa ini, dan mungkin diri Anda sendiri.